Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون इस आयत का तर्जुमा है कि और जब मेरे बंदे Terjemah ayat ini adalah bahwa apabila hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, maka sesungguhnya saya adalah dekat. Saya menjawab doa orang yang berdoa kepadaku ketika mereka menyuruh kepadaku. Oleh karena itu, mereka hendaknya mengucapkan labbaik kepada perkataan saya dan beriman kepada saya supaya mereka mendapat petunjuk. Dunia seberapa dewasa ini perlu tunduk kepada Tuhan, sebegitulah rupa mereka jauh dari Tuhan, yakni orang yang manusia yang tinggal di dunia ini, yang disebut sebagai makhluk yang termulia. Mereka seberapa mereka dalam kekacauan dunia dan ujian dunia mereka terlibat dan hendaknya mereka memperbaiki diri mereka, perlu mereka mengadakan ikatan dengan Tuhan. Sebegitu rupa itu berkurang dalam ikatan itu. Orang yang mendakwakan diri mempunyai ikatan dengan Tuhan, mereka pun juga tidak tertarik kepada persyaratan-syaratan itu atau tidak punya keinginan atau mereka tidak mengetahui bahwa untuk mempunyai ikatan, membuat ikatan dengan Tuhan hanya iman zahir atau ibadat zahiriah itu tidak cukup. Bahkan adalah perlu mencari ruh itu yang mana iman dan ibadat yang membawa kepada kedalaman daripada iman dan ibadah itu. Inilah kondisi orang yang mendakwakan diri memiliki iman dan orang yang mendakwakan diri mempunyai ikatan dengan Tuhan. Tapi ada satu kalangan besar daripada dunia, yakni 2/3 penduduk dunia, yang kalau yang untuk menentang Tuhan mereka membuat sekutu-sekutu dan mereka menjadikan diri mereka terjerumus ke dalam syirik atau mereka tidak yakin kepada keberadaan Tuhan.
atau mereka ingkar kepada keberadaan Tuhan, dan tidak hanya sekedar ingkar kepada Tuhan, bahkan kepada dunia pun juga mereka untuk menyesatkan dunia tidak ada cara yang dia tinggalkan. Tapi dalam semua kondisi itu ada satu kalangan kecil yang pada janji Tuhan mereka itu yakin, mereka beriman kepada itu, dan nubuatan Rasulullah SAW atas sempurnanya nubuatan itu, dan janji Allah Subhanahu wa taala akan sempurnanya, mereka itu mengakui itu, yang meyakin kepada hal itu, dan bahwa pada zaman ini ketika dunia kepada wujud yang menciptakannya dan pencipta langit dan bumi ini, atau yang tidak memahami akan keberadaan wujudnya, Tuhan dengan rububiyatnya, pemeliharaan untuk menzahirkan rububiyat atau sifat pemeliharaannya, yakni untuk mengeluarkan zaman ini dari keadaan kacau, untuk mendekatkan Allah dengan manusia dengan Tuhan. Dia telah mengirim imamnya, kalangan ini atau kelompok ini atau jemaat ini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang Ahmadi, tetapi apakah iman kepadanya atau yakin tegak kepada itu? Allah Subhanahu yakni Allah telah mengirim orang yang dia kirim, telah mengirim orang yang telah dia kirim, dan orang yang menyeru ada pengikut-pengikutnya, ikatan dengan wujud yang menciptakan, dan untuk kita akan berusaha untuk menjauhkan kekacauan dunia. Jika kita orang Ahmadi, ini pemikiran kita, maka pemikiran kita pun akan sama, yakni hanya mendakwakan diri punya iman atau mendakwakan diri beribadah, tetapi jauh dari amal. Jika kita tidak memperhatikan kondisi kita dan kita bukan merupakan orang yang mempunyai ikatan yang hidup dengan Tuhan, dan kita kepada generasi kita atau lingkungan kita, yakni dengan amanat yang datang ini, kita tidak merupakan orang yang mengingatkan mereka dengan orang yang datang itu, dan tidak memberitahukan kepada mereka mengenai orang yang datang itu, maka kita akan ditentang oleh dunia, dan kita pun tidak mendapatkan Tuhan. Jadi sesudah kita menjadi seorang Ahmadi, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, ini sesudah kita beat di tangan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, kita harus berusaha menciptakan ruh itu yang hendaknya menjadi seorang hamba Rahman yang hakiki. Kita harus berusaha memperoleh standar itu yang Rasulullah SAW datang untuk menciptakan itu, yang di dalam umat beliau, yakni ketika Rasulullah keluar. Jadi ketika beliau menubuatkan tentang seorang itu, maka beliau khawatir. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat beliau yang sedih, maka dengan mengabulkan doa beliau, dia berfirman, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan selain itu ada di kaum yang lain juga yang belum berjumpa dengan mereka, dan dia adalah maha perkasa, maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala kepada kesedihan Rasulullah SAW dengan melihat itu, beliau mengabulkan, yakni wahai Muhammad. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kaum yang jahil dan musyrik kaum itu dia telah jadikan sebagai manusia yang bertuhan, yakni orang yang selalu berpoya-poya dan orang yang jauh dari Tuhan. Mereka menjadi orang yang punya standar ibadah yang tinggi. Begitu juga kendati umat ini hancur pada waktu akhirin kelak,
dia dengan menciptakan pencinta sejati engkau, maka dengan perantaraan dia nanti dia akan menciptakan ibadur rahman. Jadi Tuhan akan menciptakan ibadur rahman yang akan menunaikan hak penghambaannya itu. Oleh karena itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kendati akan ada kemunduran secara sementara, tetapi wujud yang maha perkasa, yang maha gali, yang maha unggul telah memutuskan bahwa ketika agama Muhammad untuk umat manusia adalah merupakan agama keselamatan. Kini agama Muhammad SAW lah yang untuk menjauhkan kekacauan dunia adalah merupakan tempat terakhir keselamatan. Jadi di dalam agama inilah dengan memperlihatkan kecantikannya, dia akan unggul di atas semua agama-agama. Kini untuk menciptakan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala, masih Muhammadi dan orang yang mengikutinya lah yang akan menunaikan peran itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Tuhan Rabbul Alamin. Dia jadi untuk menyelamatkan umat yang terbaik ini, manusia yang terbaik ini dari kehancuran, dia telah menyediakan sarana ini, dan dia menghibur Rasulullah SAW bahwa ketika pencinta sejati engkau itu datang, maka dia akan menegakkan agama engkau wahai Muhammad di dunia ini. Tetapi Rasulullah sebagai murid Rasulullah SAW, ini Masih Maud akan datang. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat tentang kerububiatan Rabbul Alamin, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala, kata sabda beliau dengan perkataannya di dalam Rabbul Alamin, dia mengisyarahkan bahwa dia menciptakan pencipta segala sesuatu, bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah datang dari dia, dan di bumi ini apapun jemaat yang memperoleh petunjuk dan terdapat kelompok yang salah, maka itu termasuk di kalangan alamin. Maka baru kesesatan itu akan timbul, sehingga dunia ini penuh dengan kesesatan, dan manusia meninggalkan jalan Tuhan, dan dia tidak memahami akan kerububiatan Tuhan dan tidak menunaikan hak Tuhan. Zaman akan seperti malam yang gelap, dan agama diinjak-injak di dalam musibah itu. Kemudian Tuhan akan membawa satu alam, maka baru dunia ini akan berubah menjadi satu dunia lain, dan akan terjadi perubahan di dunia, dan orang-orang akan maka dia akan dan dengan harapan dia akan datang kepadanya, maka dengan satu pandangan dan dengan wajah yang mengarah kepada penyempurnaan tujuan-tujuan itu, yakni dia mengarah kepada sehingga keinginan-keinginan manusia itu tercapai, dan di dalam penghambaan itu dengan kecintaan sedemikian rupa yang akan menyentuh ketinggian. Dalam kesulitan seperti itu, orang yang seperti itu akan sangat penting ketika merajalelanya kesesatan itu, dan manusia seperti binatang buas. Maka rahmat ilahi pada saat itu dan hadiah Tuhan itu menuntut bahwa di langit itu diciptakan satu wujud yang akan menjauhkan kegelapan itu, dan iblis yang menciptakan satu bangunan dan membuat kemah itu dihancurkan. Kemudian dari Tuhan akan turun seorang iman supaya dia melawan laskar setan itu, dan laskar Tuhan dan laskar
setan ini akan berhadapan, dan itulah orang yang akan melihat yang dianugerahi mata, sehingga kesesatan itu akan dihancurkan, dan hal-hal yang batil yang merupakan fata morgana itu akan dihancurkan. Jadi imam itu akan unggul di atas, dia akan menolong orang yang memperoleh petunjuk, dan dia akan sehingga orang menjadi paham bahwa dia telah mengikat setan-setan itu dan kesesatan, dan bahwa dia telah mengikat binatang-binatang buas dari kesesatan itu, dan dia menghancurkan kubah-kubah daripada keangkuhannya. Jadi revolusi agung ini yang Hazrat Masih Maud sabdakan itu dengan perantaraan Rasulullah SAW itu akan terjadi. Jadi apakah ini revolusi sementara atau hanya untuk sementara yang diciptakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau dibangkitkan? Beliau SAW adalah khatamul anbiya. Zaman beliau akan tegak sampai hari kiamat. Umat beliau sampai hari kiamat itu akan terus memperoleh keunggulan, umat yang unggul, dan beliau adalah merupakan nabi. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa untuk meneruskan revolusi ini, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar suka kepada Rasulullah bahwa pada masa yang akan datang itu akan, dalam hal ini Hazrat Masih Maud bersabda bahwa maka wujud Tuhan itu dalam kata Rabbul Alamin itu bahwa dia menciptakan segala sesuatu, dan dialah pujian langit dan bumi, dan dia akan terus memujinya, dan untuk mengingatnya dia akan sibuk dalam mengingat Tuhan, dan tidak ada sesuatu yang tidak bertasbih kepadanya. Dan ketika ada hambanya dengan keinginannya, dia meninggalkan jubahnya dan dia jauh dari gejolaknya, maka jalannya dan ibadatnya dipana kepada Allah, dan dia mengenal akan dirinya, dan dengan inayahnya dia akan memeliharanya, maka dalam setiap waktunya dia memujinya, dan dengan hati yang sepenuhnya, bahkan dengan semua wujud zarahnya dia mencintainya, maka pada saat itu seperti alamin akan menjadi satu buah alam. Oleh karena itu di dalam kitab Rabbul Alamin, nama Hazrat Abdul Alamin disebut umat, dan satu alam dari alamin itu adalah bahwa Hazrat Khatamun Nabiyyin sallallahu alaihi wasallam. Dan satu alam lagi yang dimana Allah Subhanahu wa taala dengan mengasihi hamba pada akhir zaman, dia menciptakan di dalam kalangan orang mukmin. Ke arah inilah di dalam kalamnya Allah Subhanahu wa taala alhamdu fil ula wal akhirah itu dia mengisyarahkan. Di dalam ayat Quran ini Allah Subhanahu wa taala ada dua Ahmad yang dia sebutkan, yakni jadi dengan menyebut itu, yakni dia sebutkan bahwa dalam satu Ahmad itu dia sebutkan akan nikmat yang besar. Satu Ahmad adalah Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Ahmad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Ahmad kedua adalah Ahmad akhir zaman, yang namanya adalah dari Tuhan, itu adalah Masih dan Mahdi, di namanya disebut. Poin ini dari firman Tuhan alhamdulillahirabbil alamin saya ambil. Jadi setiap orang yang berpikir hendaknya merenungkan hal itu. Inilah yang tertera di dalam kitab beliau Ijazul Masih. Ini referensinya. Jadi untuk mengikuti wujud yang sempurna dan akibat dari puncak kecintaan kepadanya, keinginan dengan akibat daripada menjauhkan keinginan hawa nafsunya, dan di dalam zat Allah, dia akibat dia fana di dalam zat Allah. Allah Subhanahu wa taala pada akhir zaman telah membangkitkan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, yang kemudian
di dalam kecintaan kepada Allah, dia memperlihatkan kepada kita kecintaan kepada Allah. Sebagaimana saya telah katakan, dengan perantaraan Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan revolusi, yakni orang yang ingkar kepada Tuhan dan orang musyrik dia jadikan sebagai manusia yang bertuhan, dan dia dengan memberikan petunjuk kepada dunia, negara-negara dan bangsa-bangsa, dia jadikan sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian dia dengan melupakan Tuhan dan terjerumus kepada keduniawian, dengan melupakan tujuan dari penciptaannya, dia jauh daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di dalam zaman yang gelap itu, jadi untuk menegakkan kelanjutan daripada nur itu secara tempatan, dia menciptakan hamba-hambanya yang berupa mujadid, tapi kejalalan dan kejayaan daripada umat manusia itu ikatan dengan Allah yang di masa awal sejarah Islam itu sudah hilang. Ikatan dengan Tuhan itu. Jadi dengan kebangkitan Ahmad yang kedua, yakni yang dia umumkan tentang kebangkitan Islam, yakni orang yang beriman pada Rasulullah itulah yang meneruskan, itulah yang sebenarnya mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jika menjadi hamba yang rahman, Tuhan yang maha rahman, dan kalau kita menjadikan hamba rahman dan mohon kepada Tuhan, kini pun juga kita berhak menjadi orang yang sebagaimana saya katakan, hanya mendakwakan iman semata tidak ada hakikatnya, yang mana kita bisa menganggap diri kita istimewa dari orang lain. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ketika beliau datang dan untuk kebangkitan kedua kali kebangkitan Islam kedua kali beliau lakukan, maka dari beliau lahir ibadur rahman yang memperoleh kasyaf dan ru'ya, lahir orang-orang yang telah menunaikan hak sebagai hamba Allah. Jadi seolah-olah dengan perantaraan Hazrat Masih Maud lah itu telah sempurna nubuatan akhirin itu, dan kedudukan para sahabat beliau memperoleh kedudukan sahabat yang telah menyatukan orang terdahulu dengan kemudian. Tapi nizam ini dan nubuatan-nubuatan tentang keagungan ini sampai hari kiamat, dan kita dengan bangga kita menyebutkan itu, maka tidak hanya sekedar menyebutnya cukup, bahkan kita untuk menjadi bagian dari revolusi itu, tanggung jawab kita pun juga kita harus pahami. Hanya dengan mengenak, tidak hanya dengan gembira dengan kondisi sepuh kita pun harus meneruskan itu revolusi itu, yang dalam corak-corak revolusi para sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam kehidupan mereka itu nampak kepada kita. Dewasa ini kalau ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran dan tanggung jawab untuk membuat mereka punya ikatan dengan Tuhan, ini merupakan tanggung jawab setiap orang Ahmadi. Jadi kita kalau tidak berusaha secara berjemaah dan tidak setiap orang memahami tanggung jawabnya dan tidak berusaha menunaikan tanggung jawabnya, maka Ahmad yang kedua sebagai wujud yang ikut serta itu kita tidak bisa dikatakan sebagai orang yang ikut serta, dan tanggung jawab ini kita tidak bisa lakukan selama kita tidak menegakkan standar ibadah kita yang tinggi. Kita tidak berusaha menjadi hamba Allah yang disebut sebagai orang yang sempurna dalam penghambaan, yang merupakan gambaran daripada wal yu'minu bi fadl khalifah. Ini merupakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dia untuk memperbaiki kondisi kita, dia telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati Ramadanul Mubarak, yang mana untuk mengucapkan labbaik kepada perintah Tuhan dan jalan untuk memajukan iman kita itu menjadi tambah terbuka bagi kita. Jadi di antara kita
ini adalah merupakan orang yang mujur, yang jadi apa kata Tuhan itu, jadi kata-kata ibadi, yakni hambaku. Yani dalam Ramadan ini kita dapat kemuliaan untuk kita dengan senang hati, dengan penuh ketekunan untuk berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam dalam menyebutkan tentang pentingnya bulan ini. Bulan ini adalah untuk menyinari hati, merupakan bulan yang sangat baik. Beliau mengatakan bahwa salat akan menyucikan jiwa, dan puasa itu menyinari hati kita. Jadi untuk menyinari hati kita, ini bulan ini sangat baik sekali. Di dalam bulan ini, jadi memang tidak ada keistimewaan. Jadi hari 29 bulan ini merupakan bulan yang baik, oleh karena ada dua, kita memperoleh kesempatan untuk menyatukan dua ibadah, yakni hambanya dia anugerahkan untuk menunaikan, melaksanakannya. Topik itu beliau bersabda, maksud daripada pensucian jiwa itu adalah dari keinginan hafsun amarah itu kita sukses, kita jauh dari itu. Dan maksud daripada penyinaran hati, yakni terbuka pintu kasab, yakni kita melihat Tuhan. Jadi inilah maksud kita, yang dari itu kita berusaha untuk meraihnya. Di dalam bulan Ramadan ada dua ibadah yang terkumpul, sebagaimana saya katakan, sholat juga dan puasa juga. Dan di dalam Ramadan ini, nama sholat kita pun juga kita perlu menciptakan sebagai istimewa. Kita memperoleh pensucian, yakni dari mana keburukan, dan kita menjauhkan kita dari syahwat. Maka kita akan bisa mendengar suara fa inni qarib. yakni solat-solat kita, puasa-puasa kita tidak hanya terbatas pada semangat bulan Ramadan saja, bahkan dengan niat bahwa perubahan yang kita akan ciptakan dalam diri kita itu kita jadikan kekal abadi. Jadi anjuran-anjuran Tuhan kita senantiasa mengucapkan labbaik kepada itu. Iman-iman kita dapat mencemerlangkannya. Inilah semua kita lakukan dengan merenungkan ini, bahwa hari ini kita menjadi hamba Allah yang hakiki dan kita mempunyai ikatan dengannya. Kita akan tetap kalau kita sendiri dalam kegelapan, maka apa yang bisa kita perlihatkan kepada dunia jalan itu? Kalau kita tidak mengenal kedalaman daripada kata ibadi, hamba-hambaku, maka untuk menjadikan hamba Allah itu sebagai hamba Tuhan, apa yang bisa kita tunjuki? Sebagaimana saya katakan pada zaman ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam itu dia telah kirim untuk melanjutkan pekerjaan itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang, telah dibangkitkan untuk pekerjaan itu. Jadi pekerjaan yang hamba Allah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah lakukan, itulah pertanyaan yang akan dilakukan oleh pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan itu beliau telah memberitahukan jalan untuk perbaikan itu, dan dia telah menciptakan sebuah jemaat. Dan inilah pertanyaan pertanyaan kepada dunia kepada kelompok orang-orang yang beriman. Jadi jemaat orang-orang yang beriman pada saat itu baru bisa akan menjawab dengan benar apabila setiap pribadi daripada jemaat dapat memperoleh standar itu, yakni ketika yang mana sehendaknya sebagai orang yang mengucapkan labbaik. Apabila seruan kita Allah menjawabnya, dan kita pemahaman daripada Pak Inni Karib itu kita pahami dengan benar, itu di dunia ini kini terjadi kekacauan demi kekacauan, baik itu di barat maupun di timur.
di negara Islam atau di negara Kristen yang maju, itu dunia sedang berjalan dalam kegelisahan. Yang sangat disayangkan di negeri ini pun juga terjadi kehancuran, sehingga terbuka mata orang bahwa tidak hanya di negara-negara miskin saja negara itu berbahaya, bahkan mereka pun juga keamanan itu menjadi berbahaya. Jadi hanya satu obatnya, yakni dunia. Dunia itu kita jadikan menjadi hamba Allah. Jadi, namun bagaimana caranya? Kita tidak mempunyai kekuatan, dan tidak dengan perantaraan kekuatan dunia kita bisa memberikan pengenalan kepada manusia tentang Tuhan. Untuk memperbaiki keadaan dunia hanya satu cara, yakni yang Imam zaman pada saat ini telah beritahukan kepada kita, yakni sampaikan amanat keamanan itu, dan dengan doa-doa mohonlah pertolongan kepada Allah, perbantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian menekankan kepada doa, di mana kalian berusaha, maka kalian berusaha. Tetapi sebagaimana sebelumnya saya telah katakan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pengabulan doa, dengan itu orang itulah yang akan dapat yang mengamalkan perintah-perintah Allah, dan di imannya kepada Allah dia teguhkan. Pengabulan doa yang Hazrat Masih Maud berikan beberapa caranya itu ada beberapa yang saya sampaikan. Banyak sekali hal-hal yang dengan mengucapkan labbaik, dengan mengatakan labbaik, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa, dan itu iman apa saja yang memberi petunjuk kepada jalan petunjuk, ikatan dengan dapat memperkuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu syarat yang Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam terangkan adalah bahwa yakni berjalan kepada jalan takwa. Rasa takut kepada Tuhan itu setiap saat hendaknya ada dalam hati kita. Setiap saat hendaknya selalu ada bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melihat saya. Setiap gerakan ketenangan saya dan gerakan saya, tidak ada satu amal saya hendaknya yang akan membuat Allah taala itu marah. Jangan ada satu organ tubuh kita pun juga adalah sesuai dengan perintah-perintah Allah itu berjalan. Dan semua akhlak dan ikatan dengan makhluk juga itu adalah dengan sesuai dengan perintah-perintah Allah. Dan inilah asal takwa itu. Itu manusia, mata, telinga, hati, kaki, tangan itu bergerak yang Tuhan senangi. Dan ini bisa manakala yakin sepenuhnya kepada wujud Tuhan. Beliau bersabda bahwa lahir keyakinan sempurna dalam hatinya tentang wujud Tuhan. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud satu hal yang penting untuk pengabulan doa, sabda beliau, kepada wujud Tuhan hendaknya perlu yakin sepenuhnya. Jadi yakin kepada hal itu bahwa kalau Tuhan itu ada, dan langit dan bumi dan alam raya yang merupakan semua alam raya yang kita tahu atau tidak tahu, itu yang menciptakannya adalah Tuhan. Dan tidak hanya sekedar menciptakan saja, bahkan dia berkuasa atas segala sesuatu, dan semua kekuatan dia adalah merupakan sumber dari semua kekuatan. Dia mempunyai kekuasaan untuk mencipta apa yang dia ciptakan, dia bisa memfanakannya. Dia berkuasa, siapa yang dia ciptakan dan dia memberikan kehidupan dan memberikan kematian. Dia menghidupkan yang lain dan menghidupkan yang lain, mematikan yang lain, menghidupkan yang lain, dan dengan perantaraan doa-doa dia menciptakan revolusi yang di kalangan orang mati dia meniupkan ruh baru.
कि वो सब कुदरत रखता है और तब ये ईमान dan baru akan dikatakan iman manakala itu kita yakin bahwa dia menjawab doa kita dan menerima, dan itu dia lakukan doa-doa yang dianggap baik. Beliau bersabda bahwa dia akan mengabulkan doa yang dianggap terbaik. Jadi yang mengikuti syarat-syarat doa itu, yakni di mana ada kehusukan. Jadi tidak hanya sekedar lidah saja, jadi tidak hanya sekedar ucapan sedikit, bahkan terjadi satu kehusukan, yakni hati itu meleleh dan dari mata itu keluar air mata, dan dengan penuh pemahaman bahwa Tuhanlah merupakan pelindung terakhir yang menjawab doa-doa saya. Jadi terlahir kegelisahan yang menguasai dirinya, terjadi keresahan bahwa Tuhanlah pelindung itu. Kalau ini habis maka langit dan bumi saya akan hancur. Ini kalau kondisi ini yang terjadi, maka itu merupakan syarat doa. Ini merupakan syarat daripada pengabulan doa. Jadi kerendahan hati. Kerendahan hati inilah yang Tuhan sangat senangi. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud bersabda bahwa jadikanlah orang yang paling hina dalam diri kalian, pandangan diri kalian sendiri. Jadi kerendahan hati ini merupakan kalau kalian sampai kepada puncak kerendahan hati sendiri. Jadi kalau kalian menganggap diri kalian paling hina dan nafsu kalian bersihkan dari setiap ketakaburan, maka akan ikatan dengan Allah, maka akan ada kemungkinan ada ikatan dengan Tuhan. Kalau tidak, orang yang takabur, tidak ada harapan untuk bisa dekat dengan Allah. Jadi apabila sifat Tuhan di dalam kedekatan Tuhan itu tidak ada, maka tidak akan ada pengabulan doa juga. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat beliau bersabda bahwa doa yang dengan rendah hati dan keresahan dengan itu dilakukan, maka akan menarik karunia Allah, dan dengan terkabul itu akan menyampaikan kepada maksud yang hakiki, bahwa kalau ini pun tanpa karunia Allah tidak mungkin bisa terjadi. Beliau bersabda bahwa doa yang hakiki dan sejati adalah diperlukan doa pula. Doa manusia terus berdoa, dan doa untuk topik, yakni doa yang tak makbul, untuk memperoleh doa yang makbul diperlukan pula doa. Jadi ketika ini terjadi pemikiran seperti ini, maka rasa lalai dari doa itu tidak akan mungkin. Jadi orang yang dengan kedekatan Allah itu yang Tuhan sabdakan, beliau alaihissalatu wassalam sempat bersabda bahwa Allah, yakni pintu untuk yang dia bukakan untuk kebaikan makhluknya adalah satu, yakni doa. Jadi apabila seorang dengan tangis dan rintihan dia masuk dalam pintu ini, maka Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia akan membuatnya menggunakan jubah kasih sayangnya, dan sedemikian rupa dia jadi hal-hal yang dia akan jauh dari hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Jadi mujurlah orang yang dengan rintihan dia membersihkan hatinya. Dia jauh daripada kesia-siaan dunia, dan dia akan menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala mukarrab, yang dia selalu, orang yang seperti itu yang selalu diberikan kemenangan oleh Allah. Dia jauhkan daripada keburukan. Namun untuk mencapai kedudukan itu manusia itu perlu berusaha, dan inilah hukum alam Tuhan. Yakni dalam undang-undang syariat Tuhan berfirman bahwa baru untuk pengabulan doa itu, dari antara perintah-perintah Allah itu yang penting itu adalah bahwa yakni jadi menunaikan hak-hak hamba Allah. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berkenaan dengan ini bersabda bahwa kalian jadilah seperti orang yang jadi tidak ada tersisa makhluk Allah dan hak Tuhan. Ingatlah
Barang siapa yang menghilangkan hak makhluk, doanya tidak dikabulkan karena dia zalim. Kemudian dia bersabda, jadi kasih sayang Allah adalah kepada orang yang dalam keadaan aman, sedemikian dia takut sebagaimana seorang ditimpa musibah. Jadi ketika dia turun musibah itu dia takut, dan di dalam keadaan aman sedemikian rupa dia takut, dalam keadaan aman itu dia takut. Yakni barang siapa yang tidak melupakan Tuhan dalam keadaan aman, maka dalam keadaan musibah pun Tuhan tidak akan melupakannya. Dan barang siapa yang dia dalam keadaan aman itu dia berdoa maka doanya pun tidak akan dikabulkan yang dalam keadaan aman dia tidak berdoa. Dan jadi inilah rahasia daripada pengabulan Tuhan. Tuhan berfirman, percayalah kepadaku. Jadi tidak hanya dalam bulan Ramadan memanjatkan doa. Jadi tidak hanya ketika saat sulit waktunya, dan tidak ada saat, dan bukan saat musibah, bahkan dalam keadaan aman dan dalam keadaan selamat, dalam keadaan umum pun dia tunduk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk pengabulan doa juga perlu bahwa manusia menciptakan perubahan suci dalam dirinya. Kalau tidak bisa menghindar dari keburukan dan dia selalu melanggar perintah Tuhan, maka dalam doa tidak akan ada pengaruh. Jadi ketika manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman falyastajibu li wal yu'minu bi, maka dia perkataan saya pun harus dia terima. Maka semua hal-hal itu pun kita harus cari yang mana Allah telah merintahkan untuk melaksanakannya, supaya dengan melaksanakan itu kita dapat memperoleh Tuhan. Dan semua hal-hal itu, dengan mencari itu kita berusaha untuk menjauh dari hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menghindar dari itu. Dan di dalam Al-Qur'an perintah-perintah ini terdapat ratusan jumlahnya. Hazrat Masih Maud di satu tempat bersabda bahwa keagungan Tuhan itu tancapkanlah dalam hati kalian, dan kejalalannya itu kalian harus taruh di hadapan kalian. Dan ingatlah bahwa dalam Al-Quran ada ratusan perintah itu, dan setiap kekuatan dan setiap kondisi itu, setiap umur dan perkara dan setiap pemahaman dan martabah fikir dan perlakuan dan martabah dari segi nur, dan itu oleh karena itu perintah itu dengan syukur kalian lakukan, dan seberapa makanan disiapkan untuk kalian dan kalian makan, dan ambillah faedah itu. Barang siapa dari semua hukum itu satu hukum dia hindari, maka saya katakan bahwa pada waktu persidangan dia tidak kalau kalian menginginkan keselamatan, maka pilihlah agama yang benar, dan hukum Al-Quran itu pikullah itu. Din agama yang benar itu adalah perintah-perintah yang bisa kita amalkan, lakukanlah itu. Dan kalau itu kalian amalkan, maka tidak akan. Jadi asalnya itu yaitu perintah-perintah itu, seberapa yang kalau kalian usaha untuk mengamalkan itu, maka beliau bersabda bahwa perintah-perintah Al-Quran itu angkatlah di dalam leher kalian, dan barang siapa orang yang buruk akan dimasukkan ke dalam neraka, dia akan bahkan oleh karena itu kamu harus menyembahnya, yang mana supaya kehidupan kamu itu adalah berjalan sesuai dengan menyembah Allah, supaya kekasih Tuhan yang itu, karena pemahaman yang sedikit pun itu akan orang yang lupa kepada Tuhan itu merupakan tempat yang berbahaya. Mudah-mudahan kita dalam bulan Ramadan ini diberikan pemahaman akan wujud yang Maha Pemberi kebaikan itu. Jadi dengan Ramadan ini pengabulan doa untuk menunaikan perintah-perintah dan keteguhan iman
dan dengan mengikat petunjuk itu, Tuhan itu mengingatkan kita bahwa saya untuk kebaikan hamba saya dan untuk menjauhkan dia dari musibah, saya setiap saat siap untuk itu. Tapi hamba pun juga harus mendengar seruan Allah. Ya, dan dia menjadikan dirinya sebagai hamba yang suci, dan apabila dia menisbahkan dirinya dengan hamba yang suci, maka kalian pun harus berusaha menunaikan hal-hal dan mengamalkan ajaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kirim untuk hamba-hambanya yang khusus, supaya di dunia ini akan nampak hamba-hamba Tuhan yang Rahman, dan akibat hamba Tuhan yang Rahman, dunia ini akan menjadi tempat yang aman, dan di dunia ini nampak pemandangan surga. Dan jadi pendakwaan keteguhan iman dalam diri kita, jadi dengan mendengar seruan imam zaman pada saat itu, rasa simpati kepada makhluk Allah yang diamanatkan kepada jemaat-jemaat ilahi, kita dituntut akan hal ini, bahwa kita termasuk di kalangan hamba Allah yang murni, dan termasuk di kalangan orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk dalam hamba-hamba yang menciptakan revolusi dalam dirinya, termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang akibat daripada menjauh dari keburukan, dan dia akan terhindar, dia menjadi orang yang berusaha menjauhkan manusia dari azab Allah. Jadi Ramadan ini memberikan pendidikan kepada kita, dan beliau datang untuk menerangi iman. Jadi kita akan menjadi orang yang bernasib mujur apabila kita mengambil manfaat dari itu. Dunia, untuk menyelamatkan dunia dari kekacauan dan untuk menyelamatkan manusia dari kehancuran, tidak diperlukan sarana duniawi, dan hanya perlu satu senjata, dan itu adalah senjata doa. Jadi dalam bulan Ramadan ini, di mana kita berdoa untuk ikatan anak-anak cucu kita, dan untuk kita berdoa supaya menyelamatkan dunia dari kehancuran. Hazrat Masih Maud mengatakan bahwa umat Islam itu sangat mujur, bahwa doanya itu dikabulkan Tuhan, tidak hanya orang Ahmadiyah. Jadi manakala Tuhan kita adalah wujud yang mendengarkan doa, maka tidak ada. Jadi ini tidak hanya kita dan kita yakin bahwa insya Allah semua hal-hal itu akan sempurna yang berkaitan dengan kemajuan jemaat yang Hazrat Masih Maud telah beritahukan, insya Allah. Dan sesungguhnya hari itu akan tiba ketika bendera Rasulullah SAW dikibarkan di dunia, dan hamba-hamba Allah itu akan menjadi mayoritas yang memperoleh petunjuk. Kemudian saya ingatkan bahwa janganlah pernah lupakan doa-doa, bahwa mudah-mudahan Allah mengikutkan kita kepada hamba-hambanya yang memperoleh petunjuk, dan menjadi mudah-mudahan kita dianugerahi taufik untuk memperoleh berkat di dalam bulan Ramadan ini. Hari ini sesudah sholat Jumat akan ada sholat jenazah. Jenazah adalah Mukarram pensiunan tentara dari Rabua, 4 Agustus, dalam umur 90 tahun beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ini adalah di tentara, dan di perang ke dunia pun juga beliau sebagai prajurit. Sebelum berdiri Pakistan dengan Muslim Maud radhiyallahu taala anhu, beliau tinggal di Kadian, dan beliau dapat mempunyai pergaulan dengan Hazrat Muslim Maud, dan pada tahun 1993 pun juga beliau memperoleh taufik untuk menunaikan hal-hal penting. Beliau sangat rajin tahajud, taat sholat, dan
Beliau sangat merupakan sosok yang sangat selalu puas, dan beliau sebagai wujud sosok yang sangat gemar bertablik dan mempunyai kecintaan yang sangat dalam dengan khilafat, dan program-program itu beliau dengar dengan sangat senang dan berusaha menghafalnya. Beliau adalah musi, berwasiat 3 perempuan dan 1 Raja Munir Ahmad Rabuah, prinsipal Jami' Ahmadiyah, dan yang kedua Raja Munir Yusuf sebagai umur Kharijiyah, sekretaris Jemaat Jerman. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat almarhum. Jenazah kedua adalah Aminah Begum, istri daripada Munir Sahib Darul Rahmat Garbi Rabuah. Beliau pun juga tanggal 7 Agustus beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan beliau adalah dari penduduk Rabuah yang paling utama, pertama yang datang dari Kadian, merupakan sosok yang mulia akhlaknya dan wanita yang paling pertama, dan beliau selama 50-60 tahun beliau bekerja sebagai membantu di jemaat-jemaat setempat dalam pendidikan anak-anak, pendidikan mahalla di RW. Beliau pun mengajarkan Al-Quran. Anak beliau Syekh Mubarak Nazir Baitul Mal Rabuah, dan kemudian Syekh Munir di mana Ansarullah Jerman, beliau sebagai kaid daripada Da'watillah, dan 1 anaknya, mantunya juga seorang mubalik jemaat dan mempunyai ikatan yang sangat. Beliau berwasiat juga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat marhumah di sisinya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.